perlu khawatir bagi teman-teman yang sudah terlanjur vaksin dengan vaksin AstraZeneca, karena umumnya kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI itu terjadi dalam jangka waktu yang dekat pasca vaksin, rata di 4 hari sampai 42 hari pasca vaksin. Nah, jarang sekali kejadiannya sesudah itu. Bahkan efek paling panjangnya pun, jangka panjangnya mungkin kisaran 6 bulan. Jadi kalau paling lama efek samping yang terjadi itu 1,5 bulan sesudah dilakukan vaksin. Jadi kalau vaksin sudah dilakukan di tahun 2020, 2021, 2022, nah ke 2024 itu udah cukup jauh. Karena tidak semua gejala yang sekarang itu terus langsung dikambing hitamkan pada vaksin terdahulu. Walaupun memang semua hal yang pernah kita lalui di masa lalu itu ada peranannya sampai saat ini, tetapi kemungkinan itu sangat kecil. Banyak sekali orang yang berpikir misalnya sering merasa sakit pinggang, kemudian pasien tersebut menyalahkan sakit pinggang yang saat ini di 2024 ini dipikirnya karena efek samping bius pinggang dulu ketika habis sesar, misalnya di tahun 2016, di 2019. Tentunya tidak ada hubungannya, ya. Kemudian banyak yang ngeluh sakit kepala dan kemudian berpikirnya bahwa sakit kepala saat ini, bulan ini itu terjadi karena akibat kecelakaan lalu lintas atau benturan kepala di 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu. Jadi kejadian ikutan itu biasanya jaraknya tidak terlampau jauh. Dan yang khusus AstraZeneca ini yang dikategorikan sebagai trombosis dan trombositopenia yang dipicu oleh sistem imun akibat vaksin ini jumlahnya cukup sedikit. Kisaran data terdahulu ya, 4 dari 1 juta yang divaksin. Itu pun mungkin ada yang fatal dan tidak. Namanya trombosis dan trombositopenia itu sebenarnya 2 mekanisme yang berbeda. Satu, trombosis itu terjadi karena terjadinya jendalan darah di dalam selang pembuluh darah kita. Ketika nyumbat di pembuluh darah yang vital seperti di otak atau di paru-paru, emboli paru-paru namanya, itu memang bisa menyebabkan yang fatal. Tapi kalau hanya di pembuluh darah vena yang kecil gini atau arteri kecil, mungkin nggak fatal, hanya mungkin memar-memar biru-biru. Sebenarnya mekanisme trombosis ini berbeda dengan trombositopenia. Trombositopenia itu terjadi akibat trombosit turun di bawah normal, yaitu di bawah 150.000. Umumnya terjadi trombositopenia itu pada demam berdarah atau infeksi virus yang lain, bisa juga dipicu oleh obat, bisa juga yang idiopatik tidak diketahui penyebabnya. Yang sering terjadi itu idiopatik trombositopenik purpura. Jadi penurunan trombosit tanpa diketahui penyebabnya. Harusnya ketika trombosit turun itu bukan terjadi jendalan darah, tapi mudahnya terjadi perdarahan, entah dari hidung, dari gusi, dari pencernaan. Tapi yang khusus pengkategorian akibat vaksin ini, trombositnya turun tapi malah terjadi pembekuan darah. Ini terjadi karena reaksi kaskade atau jaluran yang rumit sistem imun kita yang mengaktifkan platelet faktor 4 yang menyebabkan trombosit itu memang turun jumlahnya, tetapi aktif dan menyebabkan pembekuan darah terjadi. Trombosit itu sebenarnya komponen darah yang hanya hidup di darah kita 7-10 hari, diganti didaur ulang terus, pembuatnya ada di sumsum tulang kita. Tetapi akibat adanya picuan tertentu, autoantibodi yang terbentuk ketika adenovirus yang ada di vaksin ini ditumpangi DNA yang harusnya masuk ke dalam sel dan kemudian mengakibatkan aktifnya sistem kekebalan adaptif kita, itu ternyata itu malah menimbulkan reaksi yang tidak diduga, tetapi itu langka sekali. Jadi trombosit turun tetapi malah terjadi pembekuan. Ya, harusnya memang pemerintah meneliti ulang. Ya, apakah KIPI, data-data KIPI terdahulu di data ulang, apakah memang ada yang menuju ke arah trombosit tersebut?
Karena Australia setahu saya sudah menyetop AstraZeneca ya. Mestinya mungkin pemerintah memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Tapi paling nggak saya minta masyarakat nggak perlu takut lah, karena vaksin itu sudah terjadi 2-3 tahun yang lalu kan. Tentunya kalau saat ini terjadi masalah, ya lebih baik tidak dihubungkan dengan vaksin terdahulu. Karena apa yang terjadi hari ini itu multifaktorial. Nah, tetapi kewajiban pemerintah untuk selain memberi informasi secara intensif pada masyarakat supaya tidak timbul keresahan, demikian juga cek semua data KIPI. Apakah memang KIPI trombosis itu pernah terjadi di Indonesia atau tidak? Kalau ada, sebaiknya disiarkan secara apa adanya. Kalau jumlahnya kecil, saya harap teman-teman dan masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu khawatir.